Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang struktur pendidikan kewarganegaraan. Saya Kanya Dinda Puspitasari bersama 3 rekan saya, yaitu Aulila Putri Marhaini, Dana Dustiawan, Hai teman-teman, dan Sang Aji Prawismo. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu konsep tematik integratif dalam kurikulum. Pembelajaran tematik integratif pada kurikulum 2013 merupakan pembelajaran yang diterapkan di SD dengan memadukan berbagai mata pelajaran yang memiliki tema yang sama. Diterapkan di SD karena karakteristik peserta didik yang masih memandang sesuatu secara holistik atau menyeluruh. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai sumber. Oleh karena itu, pembelajaran tematik integratif menjadi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di SD. Kurikulum 2013 itu sendiri merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Di dalamnya dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam kurikulum 2013 ini diatur bahwa kurikulum untuk SD atau MI menggunakan pendekatan tematik integratif dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tematik integratif yang pertama yaitu peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau yang mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Yang kedua yaitu mengharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik, dan juga melalui pembelajaran ini diharapkan siswa dapat berpikir secara terbuka dan kritis dalam segala hal. Jadi saya akan menjelaskan ciri-ciri pembelajaran tematik menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Trianto, yaitu ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada anak. Yang kedua, memberikan pengalaman secara langsung kepada anak. Yang ketiga, pemisahan antar mata pelajaran tidak nampak. Yang keempat, menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran dalam satu proses belajar mengajar. Kemudian yang kelima, bersifat luas. Dan yang keenam, hasil pembelajaran berkembang sesuai dengan minat dan bakat kebutuhan siswa. Sedangkan menurut ahli yang lainnya yaitu Suyanto memberikan penjelasan bahwa pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari pembelajaran tersebut dan terlatih untuk dapat menemukan berbagai pengetahuan yang dipelajarinya melalui pembelajaran secara langsung tersebut. Kemudian ada beberapa para ahli yang memberikan kesimpulan dari penelitian yang mereka lakukan. Yang pertama ialah dari Endang yang memberikan kesimpulan bahwa strategi pembelajaran tematik dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Kemudian yang kedua ada dari Bernadi, yaitu pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan open-minded dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga ada dari Mawardi yang memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran tematik integratif dapat memberikan pengalaman yang bermakna sehingga siswa dapat lebih mudah untuk menyerap pembelajarannya. Kemudian yang keempat ada dari Sari yang memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran integratif bertujuan untuk mengembangkan potensi setiap peserta didik dan dalam memahami dan mendalami konsep materi secara utuh karena terintegrasi dalam satu tema. Selain itu, konsep pembelajaran terpadu juga diungkapkan oleh Fogarty dengan bunyi penggunaan model terintegrasi sebagai proses induktif untuk membedakan keterampilan penting sikap, konsep, dan keterampilan tertanam dalam disiplin ilmu. Selain membahas unit belajar, pikiran kita seringkali juga tertutup pada ide-ide yang selalu tumpang tindih. Nah, untuk itu, semakin banyak kita berbagi, semakin banyak pula kesamaan yang akan kita temukan sehingga tidak akan tumpang tindih antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian juga dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran tematik, siswa dapat mempelajari berbagai hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan, sehingga kita juga dapat lebih efisien dalam hal waktunya.
Kemudian Eisner dan Johnson juga menambahkan pendapat tersebut dalam bidang ilmu sosial yang berbunyi, suatu pendekatan terpadu untuk studi sosial menciptakan kurikulum di mana semuanya terhubung dengan segala sesuatu yang lain. Siswa belajar lebih dalam dengan mendekati wilayah belajar dari banyak perspektif. Kurikulum yang terintegrasi juga memperkerjakan berbagai bentuk representatif ide dan dengan demikian menghormati berbagai bentuk kecerdasan dari siswa dan berbagai bentuk kekuatan kognitif dari siswa. Pengertian tersebut sebenarnya juga berlaku bukan hanya untuk bidang ilmu sosial saja, tetapi juga pada semua bidang ilmu dengan memadukan berbagai bidang ilmu lain yang memiliki tema pembahasan yang sama. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ellis, sehingga dapat kita simpulkan dari beberapa pendapat di atas, yaitu pembelajaran tematik integratif adalah pembelajaran yang disusun dari beberapa disiplin ilmu yang memiliki tema sama untuk dipadukan sehingga bersifat holistik atau menyeluruh dan tidak terpisah antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain. Nah, pendekatan tematik integratif juga merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema. Nah, setelah kita mempelajari pengertian tematik integratif tadi, sekarang ialah implementasi dari tematik integratif dalam pembelajaran PPKN. Secara singkatnya saja, seperti guru memberikan gambaran ataupun cerita singkat tentang suatu hal kepada siswa yang berhubungan dengan tema yang akan diajarkan. Nah, setelah itu si guru menghubungkan dengan mata pelajaran lain yang masih berhubungan dengan tema yang akan dibahas. Nah, penjelasannya seperti ini. Guru dapat memberikan sebuah gambaran-gambaran sederhana atau media-media sederhana apapun. Lalu si guru menjelaskan tentang gambaran singkatnya yang berhubungan dengan tema yang akan diajarkan kepada siswa. Lalu si guru tinggal menentukan mata penghubung antar mata pelajaran tersebut berdasarkan kesamaan indikator pencapaian dari masing-masing kompetisi dasar. Kemudian yang kedua ada guru harus lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran karena si guru harus memiliki kreativitas yang tinggi karena guru akan menghubung-hubungkan dengan mata pelajaran yang lain sehingga membentuk suatu pembelajaran yang bertema. Kemudian hal ini juga dikarenakan pengalaman guru juga sangat penting dalam pengelolaan pembelajaran karena melalui pengalaman dari guru dapat membagikan cerita pengalamannya tersebut sehingga menambah luasnya wawasan siswa tersebut. Selain itu, media yang harus dipakai juga harus bervariasi sehingga dapat mengelola proses pembelajaran dengan baik dan juga si murid tidak akan merasa bosan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh si guru. Konsep pembelajaran saintifik atau pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan seperti mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Jika membicarakan konsep saintifik atau pembelajaran saintifik atau pendekatan saintifik adalah pendekatan yang digunakan dalam sistem kurikulum 2013. Pendekatan ini menekankan pada peran aktif peserta didik dalam pembelajaran, baik dalam mengamati maupun menyimpulkan. Untuk sasaran pembelajaran ini adalah mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran PKN di SD adalah memberdayakan, membudayakan, dan menghumanisasi warga negara Indonesia seutuhnya, yaitu warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa, cerdas, demokratis, dan reflektif, kritis, bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, serta partisipatif dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai budaya lokal yang luhur, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yang relevan dan bersesuaian satu sama lain, menurut Sukadi dan kawan-kawan tahun 2007.
Dalam penerapan konsep saintifik pada PKN di SD, pendekatan saintifik lebih menekankan keterlibatan siswa dalam belajar, sehingga siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan penilaian untuk membuat keputusan. Oleh sebab itu, pengalaman pembelajaran di sekolah sedapat mungkin memberikan bekal siswa dalam kecakapan untuk berkarya. Kecakapan ini disebut sebagai kecakapan hidup yang cakupannya lebih luas dibandingkan hanya sekedar keterampilan. Pembelajaran yang mengaitkan anak dengan pengalamannya sehari-hari akan tampak jelas manfaat PKN dalam kehidupan anak, sehingga anak belajar PKN ada keterkaitan dengan pengalaman anak sehari-hari. Selain itu, penerapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada siswa yang memiliki sikap demokrasi sangat berpengaruh. Untuk siswa yang sikap demokrasinya rendah, membuat siswa tertekan dalam mengikuti pelajaran karena pada pendekatan saintifik, siswa dituntut mengembangkan kemampuan yang mereka miliki secara optimal. Selain itu, untuk peserta didik yang demokrasinya tinggi akan mudah dalam proses penyerapan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik, kegiatan yang menonjol adalah kebebasan pada siswa menyampaikan pengetahuan informal dan masalah-masalah konseptual sebagai awal dari proses pembelajaran. Masalah kontekstual yang dipakai pada pembangunan konsep formal PKN dengan alasan bahwa anak ke sekolah tidak dengan kepala kosong, melainkan sudah membawa ide-ide PKN. Dengan kata lain, siswa dilibatkan secara penuh dalam proses menemukan dan merumuskan konsep yang ingin dituju dengan guru sebagai pembimbingnya. Tema PPKN dalam kaitannya dengan bidang studi lainnya di SD. PKN mempunyai keterkaitan dengan bidang studi lain, khususnya dengan IPS. Hal ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan dan IPS merupakan sama-sama ilmu yang mempelajari mengenai ilmu-ilmu sosial. Tema PPKN merupakan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang menurut kurikulum 1994 merupakan bagian dari bidang studi IPS. Kaitan PPKN dengan bidang studi lain. PPKN dan bidang studi lainnya saling berkaitan dikarenakan ruang lingkup materi dan pembelajarannya masih di lingkungan. Dan hal ini juga dikarenakan untuk memudahkan siswa SD untuk menangkap dan memahami apa yang diajarkan di sekolah, juga agar pengajar mampu untuk menghasilkan lingkungan belajar yang tidak membosankan sehingga mampu diterima pada anak SD. Selain itu, bidang studi lainnya juga diwajibkan untuk mengajarkan karakter nasionalisme, berbangsa dan